Tara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Heo, ada apa hari ini? Kasus penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak mengalami peningkatan sejak akhir September 2022. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa kasus gagal ginjal akut misterius ini mengalami peningkatan kasus mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Parahnya, 99 pasien yang terkena penyakit ini meninggal dunia. Dan pasien yang dirawat di RSCM, 65% diantaranya mengalami kematian. Kasus terbanyak tercatat di DKI Jakarta yaitu 50 kasus. Kemudian disusul oleh Jawa Barat yang terdapat 24 kasus dan Jawa Timur 24 kasus. Dan di Sumatera Barat 21 kasus, sementara di Aceh 18 kasus dan di Bali 17 kasus. Komposisi pasien masih didominasi oleh balita berumur 1 hingga 5 tahun. Gejala yang mereka alami, demam, batuk pilek, muntah-muntah, dan gejala yang pasti dialami yaitu sulit buang air kecil karena urin tidak dapat diproduksi. Penyakit ini disebabkan karena mengonsumsi obat sirup yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol, di mana ini terjadi di sebuah kota di Gambia, di mana anak-anak mengalami kematian karena mengonsumsi paracetamol yang mengandung dua zat tersebut. Tentunya penyebab dari penyakit ini masih terus diinvestigasi. Hingga Kamis 20 Oktober 2022 dibentuklah Satuan Tugas Khusus yang meneliti penyebab dari penyakit gagal ginjal akut pada anak ini. Solusi sementara yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu meminta apotek untuk tidak menjual obat secara bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat hingga pemerintah memberikan pengumuman secara resmi. Lalu pertanyaannya, seberapa berbahaya penyakit gagal ginjal akut misterius ini dan apakah bisa sembuh total? Penderita gangguan ginjal akut misterius ini tidak memerlukan terapi cuci darah seperti penderita ginjal kronik stadium 5 yang memerlukan cuci darah seumur hidup. Sedikit cerita dari dua anak dari Gambia, Muhammad Lamin Kijera yang berusia sedikit di atas 2 tahun dan Musa yang berusia 5 bulan sebelum menginjak usia 2 tahun. Kedua balita ini termasuk dari 69 anak-anak yang meninggal di Gambia dengan gagal ginjal akut. Sebuah negara kecil di pantai barat Afrika ini terkontaminasi dengan obat batuk sirup yang diproduksi di India. Zat kimia yang terkandung di dalamnya yaitu ethylene glycol dan diethylene glycol yang melampaui batas wajar dan menyebabkan demam, diare, tidak bisa buang air kecil, dan berakhir pada penyakit gagal ginjal akut. Terdapat sejumlah produk yang diduga tercemar, yaitu obat bermerek dagang Promethazine Oral Solutions, Covex Malin Baby Cough Syrup, Macov Baby Cough Syrup, dan Maghrib and Cold Syrup. Semua obat itu diproduksi di India. BPOM menyatakan keempat produk yang ditarik dari peredaran di Gambia tersebut tidak terdaftar sebagai obat yang beredar di Indonesia. Sampai hari ini, BPOM masih menyelidiki obat-obat yang beredar di Indonesia yang mengandung zat-zat berbahaya tadi. Sebenarnya apa saja pedoman dari Kemenkes terkait penanganan penyakit ini? Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan satu keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang tata laksana dan manajemen klinis pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan surat edaran. Jadi ada dua satu tadi surat keputusan Dirjen, yang kedua surat edaran
kewajiban penyelidikan epidemiologi atau surveillance dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut ini yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan. Beberapa orang tua yang anak-anaknya terkena gangguan ginjal akut misterius ini awalnya merasa bahwa ini adalah efek samping dari vaksin COVID-19, di mana gejalanya demam dan batuk pilek. Namun sebenarnya tidak ada kaitannya dengan vaksin dari COVID-19 tersebut. Tentunya informasi mengenai gagal ginjal akut misterius ini pun memberikan keresahan pada orang tua. Lalu apa tanggapan dari orang tua terhadap kasus penyakit ini? Di kabarnya kan juga belum tentu ya, simpang siur ya, belum ada. Tapi kan mendadak begitu ada ketakutan pasti. Ya semoga pemerintah biar cepet-cepet selesain dah gitu masalah itu, biar ibu-ibu yang punya anak bayi, anak-anak itu biar nggak was-was gitu. Kesehatan memang sangat mahal. Bahkan penyakit bisa didapatkan dari obat yang dikira bisa menyembuhkan. Sungguh mengkhawatirkan. Bagaimana menurut kalian? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di tempo.co.